Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kita tadi, kita bisa membaca kembali, ya, kita simpulkan Quran surah Ali Imran ayat 190-191. Mari kita baca pelan-pelan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kalian tahu ini uh, asbabun nuzul ayat ini apa gitu ya? Nah, jadi begini. Ada kisah yang menarik di balik turunnya ayat ini. Suatu ketika Bilal bin Rabah dan para sahabat yang lain ingin melakukan sholat subuh. Namun imamnya nggak datang-datang. Siapa imamnya? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang. Udah telat rasanya. Akhirnya Bilal bin Rabah inisiatif untuk datang ke rumahnya Rasulullah yang kebetulan waktu itu dia berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Bilal melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersujud dan sedang sholat dan tangisnya pecah dan dia menangis sesenggukan. Nah ini menarik ini. Rasul Bilal ketika itu hanya memerhatikan sampai Rasulullah selesai sholat. Tangisnya Rasulullah sampai sesenggukan. Akhirnya ketika Rasulullah selesai sholat, Bilal memanggil beliau. Ya Rasulullah, jamaah sudah nunggu. Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Ada apa? Lalu Rasulullah menjawab, telah turun kepadaku sebuah ayat yang aku khawatirkan umatku tidak akan mampu memahami ayat ini. Aku khawatir umatku tak paham ayat ini. Nah, jadi kekhawatiran Rasulullah itu membuat ayat yang turun ini eh, membuat Rasulullah menangis. Apa ayatnya? Ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam menjadi tanda-tanda bagi ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, ulul albab ya, kita bilang tadi apa? Cendikiawan, ilmuwan, orang-orang yang berakal. Jadi alam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam itu menjadi tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses berpikir yang dilakukan oleh orang-orang yang ulul albab ini ya tentang penciptaan langit dan bumi ini menghasilkan banyak ilmu nanti ya. Ilmu apa? Langit, ilmu langit ya. Apa ilmu langit itu apa saja? Bisa jadi nanti dia berupa ilmu astronomi, apalagi astrofisika, astrologi masuk astrologi. Kemudian ilmu bumi, di situ ada geografi, fisika, kimia, dan masih banyak ilmu sosiologi, ilmu syariat. Inilah hasil berpikir kritis itu. Hasil berpikir mendalamnya orang-orang ulul albab itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang banyak. Di ayat yang ke-191-nya ini ada kata kunci. Apa kata kuncinya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi puncak berpikirnya seorang yang ulul albab tadi itu adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia belajar fisika, kimia, biologi, belajar astronomi itu adalah dalam rangka mencari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ketika mereka berpikir itu
yang bertambah pada diri mereka adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah ketika kalian belajar fisika, kimia, biologi, sosiologi, apakah kemudian bertambah keyakinan kalian kepada Allah? Nah, ini jadi pertanyaan. Atau jangan-jangan belajar PAI sekalipun, setelah belajar PAI, nambah nggak keyakinannya kepada Allah? Kalau dari setiap pelajaran menambah keyakinan kita kepada Allah, nah berarti kita ini adalah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang sudah melakukan berpikir kritis.